kegiatan ini di samping untuk mensupport mata kuliah agama, sedikit memberikan pendalaman dan pengayaan, tapi yang lebih penting adalah pemantapan dalam konteks untuk menyampaikan kepada para mahasiswa baru visi Islam rahmatan lil alamin. Ini penting sekali karena para mahasiswa ini saat ini dan juga yang kemarin-kemarin sedang jadi objek untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terbawa untuk mengikuti agama digunakan untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan sesaat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya pesankan, mari kita ciptakan suasana keberagamaan yang kondusif di ITS. Yang kedua, mari kita jaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia ini. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia ini punya peran sentral dalam kaitan dengan menciptakan suasana itu. Karena apabila kesatuan dan keutuhan bangsa ini bisa terjaga, maka kita bisa berdakwah dari Sabang sampai Merauke. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Kiai Ma'ruf Qasim. Saya mengikuti berita-berita di medsos beliau barusan saja dari pelosok daerah Pontianak, sehingga bisa menyampaikan agama Islam ini kemanapun di seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita ciptakan suasana yang baik, persatuan dan keutuhan bangsa ini. Yang ketiga, mari kita hindarkan diri kita dan juga adik-adik mahasiswa baru nanti terhadap praktek-praktek keberagamaan yang tidak kondusif. Misalnya saja, hanya membenarkan kelompoknya sendiri dan dengan menyalahkan, mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain, itu harus kita hindari. Kemudian juga kita hindarkan dari pemanfaatan agama untuk kepentingan sesaat. Karena agama jauh lebih unggul, jauh lebih luhur dibanding kepentingan-kepentingan itu. Oleh karena itu, saya titip kepada adik-adik sekalian, para mentor, ketika nanti memberikan pemantapan kepada para menti, itu usahakan demikian rupa sehingga akan terbentuk suasana keagamaan yang baik, akan terbentuk pemahaman agama yang baik. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas kehadiran adik-adik mentor semuanya. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal jariah yang tiada henti pahalanya oleh Allah SWT. Sekali lagi kepada Kiai Ma'ruf Qasim saya sampaikan terima kasih atas kesediaan hadir pada kesempatan kali ini dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kurang lebihnya. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Masudi, kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara materi. Kepada Mas Moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisul Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan bagian menjadi moderator. Dan untuk pada sesi materi pada siang hari ini akan diisi oleh Kiai Haji Ma'ruf Qasim. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, untuk sekedar info, beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan sekaligus Ketua Aswaja NU Center Jawa Timur. Selain itu, beliau juga sering mengisi pengajian di Masjid Manarul Ilmi. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuki pada sesi acara selanjutnya, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Qasim. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para pimpinan di Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bapak Dr. Mas Huri, selaku dalam hal ini adalah pengarah, penasehat, dan juga senior kita di ITS, mas-mas, mbak-mbak, para mentor yang saya doakan semoga panjenengan semua oleh Allah diberikan sehat walafiat dan dimudahkan meraih cita-citanya. Alhamdulillah, ini kita melanjutkan. Saya ingat kira-kira 3 tahun lalu mungkin ya, ada juga sama untuk pembekalan mentor. 2 tahun yang lalu pembekalan mentor itu dilakukan tetapi bersamaan dengan wabah hari-hari pertama, sehingga kemudian dilarang. Bersamaan saat itu ada wisuda, sehingga mereka yang sudah datang tiba-tiba hanya bisa berfoto di depan rektorat, tidak sampai di wisuda. Tapi saya doakan sekali lagi semoga panjenengan semua dan kita oleh Allah diberi perlindungan dari wabah dan berbagai macam penyakit. Kita awali terlebih dahulu soal pendalaman atau penjelasan tentang Islam. Islam itu tidak hanya terdiri dari sebuah praktek agama, tetapi ada sekian basis ilmu di dalam Islam ini. Kalau Anda kuliah di Fakultas Teknik Mesin, guru Anda adalah dosen-dosen pilihan, kemudian Anda kuliah di jurusan kelautan, dosen-dosen Anda memiliki legalitas mengajar hal itu, maka dalam Islam sama. Dalam Islam itu sama, guru-gurunya itu adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Kalau ada teman Anda, saudara Anda kuliah kedokteran, belajar dokternya di kampus kedokteran, lalu kemudian ilmunya dapat dari para dokter, maka ilmu itu sudah tepat, sudah betul. Demikian halnya Islam. Islam ini ilmunya itu ada standarnya, ada kurikulumnya. Kalau ada seorang dokter, dia tidak kuliah di kampus kedokteran, otodidak, lalu mengobati pasien, membedah perutnya, saya tidak akan pernah mau menjadi pasien pertamanya. Jangan-jangan hanya akan menjadi malpraktek, hanya akan menjadi tempat praktek. Demikian halnya, Islam ini tidak bisa dipelajari dengan otodidak, tidak bisa dipelajari dari internet. Sama seperti ilmu kelautan yang Anda pelajari, ilmu teknik mesin yang Anda pelajari, tetap tidak sama dengan bengkel-bengkel di pinggir jalan, tetap jauh berbeda kualitasnya. Karena apa? Karena berangkat dari keilmuan. Nah, Islam ini juga begitu. Maka kita pelajari, ada sebuah hadis, Nabi bersabda begini, Yarithu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu Islam ini sudah diwariskan, sudah diteruskan, sudah dibawa oleh orang-orang terbaik di masanya. Mulai dari masa sahabat, masa tabi'in, itu yang meneruskan adalah orang-orang terbaik di bidangnya, di bidang Islam ini. Sama seperti dosen-dosen Anda di ITS, itu lulusan-lulusan terbaik dari seangkatan yang kemudian mungkin di tempat lain berkiprah, tetapi di kampus, di tempat tersebut adalah orang-orang pilihan. Karena masuknya diseleksi, menjadi dosen juga diseleksi. Demikian halnya dengan Islam. Yang menjadi kiai, yang menjadi ulama, itu punya otoritas, punya keahlian ilmu, sudah melewati masa-masa sulit, berbagai cobaan tentang masalah agama, ternyata dia bertahan. Maka itulah orang-orang yang kemudian membawa ajaran Islam. Kemudian di hadis ini Nabi menjamin orang yang menerima Islam sesuai jalur tadi, orang yang menerima Islam melalui orang-orang yang menerima dari Rasulullah, Nabi menjamin 3 di sini. Nabi menjamin tidak akan ekstrim, tidak akan
sekuler, tidak akan liberal, dan akan terhindar dari takwil penyelewangan orang-orang bodoh. Ini dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Saya beri contoh. Ini saya beri contoh bagaimana sanad ilmu para ulama itu dari Nabi, kemudian melalui jalur sahabat, melalui tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, ada Imam Hanafi yang saat itu sedang puncak keilmuan di dalam Islam, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian beliau punya murid Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Saya beri contoh ya, saya beri contoh bagaimana di dalam Al-Qur'an. Ini ayat yang di sebelah kanan ya, ayat di sebelah kanan itu adalah ayat perintah perang. Qatilul ladzina yalunakum minal kufar, perangi orang-orang kafir yang berada di sekitar kalian. Ayat ini tidak bisa dimakan mentah-mentah, lalu ada non-muslim di sekitar rumah kita, lalu dibunuh, tidak bisa. Itu konteksnya, konteks dalam keadaan negara perang. Konteks ketika Rasulullah dulu sedang diperangi oleh orang-orang musyrikin. Kalau negerinya damai, ada di surat Al-Anfal ini. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Muhammad, kalau mereka non-muslim itu condong pada damai, kamu harus condong pada damai. Nah, coba. Di negeri kita, di Indonesia ini, sejak kemerdekaan 45 dan seterusnya, saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka ingin hidup dengan damai dengan kita kok. Lah kok kita mau merangi dulu? Tidak boleh. Oh, hadis ayatnya sudah jelas. Kalau mereka condong pada damai, maka condonglah. Ini Nabi Muhammad diperintah sekaligus kita umatnya untuk juga memilih opsi berdamai. Kenapa? Sekali lagi, tidak ada ceritanya negara itu maju dari negara konflik, tidak ada ceritanya. Tidak ada. Ya. Negara, negeri, bangsanya itu maju ketika kemudian di situ ada ilmu peradaban yang dibangun, ya, peradaban yang dibangun itu ya dengan ilmu itu semua dimensinya lengkap, ada fakultas, ada ilmu syariah dan lain sebagainya. Maka saya sedikit berbagi pengalaman ya. Saya kemarin ke Turki sekitar 3 bulan yang lalu. Di Turki saya bertemu dengan beberapa ulama dari negeri Suriah. Suriah dilanda perang saudara. Sama. Mereka dulu negaranya dikafir-kafirkan, akhirnya kemudian perang saudara. Ulamanya itu banyak yang pergi ke Turki. Apa yang terjadi ulama ini di Turki? Mereka di Turki menyewa ruko. Mereka menyewa rumah dan toko itu di lantai atas itu untuk belajar mengajar. Saya tanya, Syekh, kenapa Anda mengajar di sini? Beliau bilang, di negeri kami Suriah perang. Kami tidak bisa mengajar dalam keadaan perang, tidak bisa. Maka beliau datang ke Turki. Nah, kita hari ini ya, panjenengan di ITS dengan segala fakultasnya, dengan mahasiswa yang ribuan itu luar biasa nikmatnya. Kami yang di pesantren juga begitu. Tidak perlu mengungsi, tidak perlu jauh-jauh. Ini rumah kita sendiri, ini negeri kita sendiri dengan nikmat kita belajar, kita mengajar, ya, dan seterusnya. Kemudian ini prinsip tadi ya, yang sempat disampaikan oleh Mas yang pertama sebagai panitia. Di dalam agama itu prinsip mengajak, prinsip berdakwah itu ada 3. Pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu bijak, ya, bijaksana. Bijaksana itu tidak hanya bijaksana, tapi juga bijaksini. Ya, bijaksini itu maksudnya kesana baik, di lingkungannya juga baik. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Kalau ada di antara kita yang menjadi sales, ya, misalnya kita punya produk perumahan, lalu kita hendak menawarkan, ini perumahan kami, ini begini, begini, begini. Nah, kita ketika mengajak adik-adik itu, saya misalnya ketika mengajar, yang disampaikan itu dengan cara bijak, dan tentu di dalam Islam itu, ajarannya adalah ajaran-ajaran yang mulia. Kalaupun ada 1-2 yang penyimpangan, itu bukan Islamnya, tetapi pelakunya. Pelaku ajaran Islamnya itu. Nah, jadi yang kemudian kita ajak, kita
tarik ke dalam agama kita adalah dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, kemudian dengan mau'idhah, dengan pitutur yang baik pula. Kalaupun harus berdebat, ya, maka dialoglah dengan cara yang baik. Jadi dialog ini berbeda-beda situasinya. Kalau misalnya ada Dr. Zakir Naik di Pakistan mungkin cocok, karena di Pakistan itu situasi dialog lintas agamanya memang keras. Tapi kalau di sini sepertinya kurang cocok, karena di sini hampir tidak ada masalah dengan agama lain, ya. Lalu kemudian terjadi dialog seperti itu mungkin agak banyak yang keberatan. Kalau di sini, ya, dengan lintas agama ada namanya FKUB, Forum Kerukunan untuk Umat Beragama. Jadi mereka yang sudah beragama biarkan dengan agamanya. Kalau mungkin ada 1-2 dari person mereka yang ingin pindah agama, maka kemudian kita terima. Tetapi sekali lagi caranya tetap dengan cara yang baik. Semua itu oleh Allah baik, mulai dari mengajak tahap pertama, pitutur atau dengan mau'idhah, semua dengan cara-cara yang baik. Tidak ada dengan cara-cara yang tidak baik. Makanya tepat tadi yang baik disampaikan oleh Pak Dr. Mashuri maupun yang lain, mulai dari niatan baik, caranya baik, tujuannya baik semua. Jangan sampai kemudian ada proses-proses yang kemudian tidak baik sama sekali. Kemudian sedikit saya sampaikan di sini berkaitan dengan ini ya, kalau Nabi sudah jelas, Nabi itu penerus setelah Nabi wafat dan terakhir Nabi kita, penerusnya itu adalah para ulama. Siapa para ulama itu? Sering saya menyampaikan, ada seorang kiai dari Jember namanya Kiai Ahmad Siddiq, Rois Am di masa Gus Dur, beliau katakan kriteria ulama itu 3. Pertama, ulama itu harus berilmu. Otomatis ya, tidak mungkin ulama tidak punya ilmu, tidak mungkin. Ulama harus berilmu. Kedua, ulama harus ahli ibadah. Kok ada ulama sholatnya jarang, oh bukan, tidak bisa diikuti itu. Ya, harus ahli ilmu, ahli ibadah, dan arif. Arif itu bijak, punya akhlak. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada salah satu dari 3 yang tidak terpenuhi, maka ibarat orang ingin menjadi guru besar, belum memenuhi kriteria. Demikian halnya ulama, kalau kemudian salah satunya yang kurang, maka belum bisa meraih seorang ulama. Atau di kampus ada istilah guru besar, ada doktor, dan lain sebagainya. Kemudian ini terkait dengan bagaimana di dalam Islam itu agama harus didasarkan pada guru. Makanya kalau Anda sering mendengarkan ceramah Gus Baha, kata Gus Baha, kenapa Islam itu kok ada sanad? Kenapa Islam itu kok tidak pakai rasional? Kalau Islam itu pakai rasional, semua orang akan berbicara, membuat aturan sendiri. Tapi Islam ini agama, Islam ini ada yang membawa, Islam ini dikehendaki oleh Allah sehingga diturunkan Rasul dan penyampai dakwah itu, maka ada kriterianya. Makanya di sini dijelaskan al-ilmu din. Ilmu Islam ini bagian dari agama, wassalatu din, cara kita sholat ini juga bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan kepada siapa kita berguru di dalam Islam. Wa kaifa tusalluna hadhihi shalah, dan bagaimana Anda melakukan sholat ini. Kenapa? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang sholat kita. Kalau kita hari ini mayoritas 4 mazhab, ini kita sholatnya begini, dalilnya begini, aman. Kenapa? Sudah sesuai berdasarkan dalil. Tapi kalau sholatnya itu tidak jelas, kelak ketika ditanya, kenapa sholatnya kok begini? Saya mengambil dari YouTube. Oh, YouTube tidak punya sanad itu. YouTube bukan yang direkomendasikan di dalam agama. Maka sekali lagi kita jaga betul
Dan Islam itu tidak harus satu mazhab, tidak harus. Nanti akan saya gambarkan beberapa hal. Ini misalnya ya di dalam masalah akidah, di dalam masalah teologi, di dalam masalah keimanan, mayoritas hari ini umat Islam itu ada dua, yakni mazhab Asy'ari di Indonesia, akidahnya Asy'ariyah. Kemudian Maturidi itu biasanya banyak di kalangan mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Hanafi sendiri itu dari kalangan ahli fikih ya. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak yang kemudian banyak diikuti adalah Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Sedikit saya beri genealogi atau sanad ya. Sanad keilmuan ini begini. Ini sulitnya ilmu ya. Saya beri contoh ilmu hadis saja. Imam Ahmad ini punya hafalan 1 juta hadis yang beliau hafal itu. Kemudian kata anaknya bertanya kepada Abu Zur'ah, wahai Abu Zur'ah, dari mana engkau tahu kalau ayah saya punya memorize, punya hafalan hard disk ya? Kalau sekarang kira-kira 1 tera lah yang beliau miliki ini. Kata Abu Zur'ah, saya pernah mudzakarah dengan beliau. Mudzakarah itu kalau orang hafal Quran, saling baca. Giliran saya baca, satunya yang mendengarkan, satunya yang membaca, saya mendengarkan. Itu saling mudzakarah. Ternyata oleh Abu Zur'ah itu kalau dihitung, perkiraan 1 juta hadis yang diketahui. Tapi dalam satu kaitan, ya, ini, Imam Ahmad yang sudah begitu hebat pengetahuan beliau di bidang hadis, kata beliau, kalau ada orang bertanya pada saya tentang suatu masalah yang tidak saya temukan hadisnya, karena meskipun hadis itu kira-kira berjumlah sekian ratus ribu hadis, tapi problematika umat terus berkembang melebihi dari jumlah hadis itu. Maka kata Imam Ahmad, kalau saya tidak ketahui hadisnya, saya fatwakan pendapat itu dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Karena Asy-Syafi'i orang yang lebih ahli di bidang masalah ijtihad. Artinya apa? Artinya di dalam Islam itu, sehebat apapun ulama itu, dia kemudian lebih berhati-hati tetap menggunakan memilih pendapat ulama yang lebih ahli. Nah, kalau seperti Imam Ahmad saja beliau berhati-hati, apalagi kita. Apalagi kita hafalnya cuma kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah. Ya, ketemu orang tahlilan kullu bid'atin dolalah, ketemu orang kenduri, orang apa namanya, orang hamil lalu selamatan kullu bid'atin dolalah dan seterusnya. Ini jangan-jangan kita yang tidak tahu banyak hadis, sementara dari sekian ratusan ribu hadis ada lain yang kemudian menjelaskan akan hal itu semua. Kemudian ini kelebihan ulama kita di Indonesia. Ulama di Indonesia itu diantaranya adalah Mbah Hashim Asy'ari, sama juga Kiai Ahmad Dahlan, dan beberapa ulama yang semasa saat itu mereka berguru kepada para ulama di negeri Mekah. Ya, berguru terus sampai kepada Imam Ibnu Hajar, kepada Syekh Zakaria Al-Ansori, kemudian sampai kepada para imam, diantaranya Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, sampai juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi ilmu Islam itu ada jalurnya, ada relnya, ada di mana kemudian ilmu itu tidak boleh keluar, tidak boleh menyimpang. Nah, sedikit kemudian saya tampilkan slide yang lain, nanti supaya kemudian kita bisa memahami. Nah, jadi begini, Nabi, ya, Nabi dan tentunya Allah yang menciptakan semua ini, yang namanya perbedaan tidak mungkin bisa dihindari. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita lihat ini, ya, kita lihat. Nanti saya beri gambaran ke belakang itu, kenapa di umat Islam kok terjadi perbedaan.
itu karena beda sudut pandang. Contoh, ini yang berada di bagian kiri menganggap balok ini menurutnya 4. Kenapa? Yang dia hitung memang 4. Tetapi dari yang sebelah kanan, dia menghitungnya 3. Kalau dia bersikukuh mempertahankan masing-masing, sampai kapanpun tidak pernah selesai. Cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama, saling mengerti. Oh ya, dia mungkin sudut pandangnya memang 3. Atau kedua, cobalah Anda berdiri di tempat orang tersebut berpijak. Oh, dia dari sini, dia begini, sehingga boleh. Nah, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Beberapa hari yang lalu sempat ramai soal wayang misalnya ya. Kalau yang membawa ajaran Islam itu cenderung dari Arab, maka tentu itu di Arab tidak ada wayang itu. Haram wayang itu. Boleh, silahkan. Berpendapat seperti itu boleh-boleh saja. Tetapi para ulama yang memperbolehkan wayang, itu karena dulu dari wayang itulah dia mengajarkan Islam. Ada istilah kalimosoto dalam walagu wayang itu. Kalimosoto itu terjemah dari kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat yang dijawakan dengan istilah kalimosoto, lalu wayang menjadi media dakwah, dan orang-orang Jawa dulu tanpa terasa mereka sudah banyak masuk ke dalam Islam. Nah, kalau ingin mengetahui keadaan bagaimana ulama yang memperbolehkan wayang, jadilah orang yang pertama kali dakwah, yang di sini belum ada Islam, di sini ada orang Jawa semua, dan hari ini orang itu kan sudah nerima Islam kan ya, kita kan sudah tidak repot-repot berdakwah itu, orang sudah Muslim semua. Tapi bagaimana keadaan dulu ketika para penyebar Islam itu, dia mau merebut hati mereka itu dari mana? Oh, mereka gandrungnya ke wayang. Maka wayangnya yang kemudian dijadikan objek, yang dijadikan cara. Dulu ya, dulu itu yang kami terima, wayang itu tidak seperti itu. Wayang itu seperti gambar manusia. Tetapi karena gambar manusia di dalam Islam itu tidak boleh, maka oleh para sunan itu diganti yang seolah bukan manusia. Yang hidungnya panjang, yang pipih ya bentuknya. Yang kira-kira dalam wujud nyata tidak ada. Lalu dibuatlah cerita-cerita tetapi di dalamnya ada unsur dakwah. Atau misalnya di gambar yang lain ketika ada angka 9 ya. Angka 9 itu berada di 6 atau 8, itu ya tergantung dari sudut pandang di mana kita melihat. Nah, sekali lagi, perbedaan di dalam Islam sama juga begitu. Sedikit saya beri contoh, inilah yang sampai sekarang menjadi titik tolak perbedaan itu. Ada sebagian umat Islam yang menerima hadis dhaif diamalkan. Ada yang tidak mau sama sekali dengan hadis dhaif. Berarti dari situ kita paham, oh ini tidak mau hadis dhaif. Ini imamnya ini misalnya. Yang saudara saya mengamalkan hadis dhaif. Berarti kita kemudian mempersilahkan itu. Karena memang sudut pandangnya beda. Nabi sendiri tidak pernah bersabda, terimalah hadis sohehku dan buanglah hadis. Tidak ada itu hadisnya. Nah, karena tidak ada, maka terjadi beda sudut pandang dalam menerima hadis dhaif. Jangankan menerima, menentukan hadis dhaif pun juga beda pendapat. Menurut satu ini dhaif, menurut yang satu belum tentu dhaif, menurut yang lain belum tentu. Nah, jadi di situ ada, oh ini letak perbedaannya di sini. Jadi kita enak. Oh ini dari ulama yang memperkenankan. Ada lagi kias di dalam ijtihad, kias ibadah. Ada yang menolak sama sekali, ada yang menerima. Dan itu sama-sama dibenarkan. Ada dalil umum. Ya. Dalil umum itu keumuman dalil, misalnya dalil tentang mendoakan orang meninggal. Dalilnya di Quran secara umum. Ya.
Kemudian karena dalil Quran secara umum, lalu kemudian ada yang membacakan Fatihah, ada yang membacakan doa-doa tertentu, menggunakan dalil umum menurut ulama boleh. Menurut yang lain, mereka minta dalil khusus. Nah, ini akhirnya terjadi perdebatan dan lain sebagainya. Jadi, kalau kemudian kita memahami setidaknya empat hal ini yang menyebabkan terjadinya sudut pandang perbedaan, maka kemudian kita menerima itu. Oh, ini beda sudut pandang. Nah, rupanya begini, saya kebetulan karena saya berteman dengan beberapa dokter, jadi ada satu ukuran darah ya, satu ukuran darah. Kalau kemudian kita datang ke dokter, lalu kita kan di tensi darahnya ya, di tensi darahnya itu kalau menurut para dokter di kalangan Eropa 130 masih normal. Tetapi menurut kalangan dokter di Amerika itu sudah masuk kategori darah tinggi 130 itu. Ini kan berarti di kalangan dokter itu ada mazhab sendiri. Ada mazhab dokter Eropa, ada mazhab dokter Amerika misalnya ya. Di dalam Islam juga begitu. Ada pendapat-pendapat mazhab itu. Nah, cuma hari ini tergantung bagaimana kita mau menyikapi perbedaan itu. Nah, ini. Kita pahami dulu ini kodrat dari Allah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah itu berkehendak, Allah menginginkan, maka Allah jadikan seluruh manusia ini satu agama. Nyatanya Allah tidak berkehendak begitu. Allah berkehendak manusia ini berbeda-beda. Ya. Jangankan keyakinannya, kulitnya saja tidak ada yang sama. Jangankan kulitnya, jarinya, barcode-nya ini kan. Barcode itu kan gara-gara ini dulu, apa namanya, gara-gara sidik jari ini. Ini aja tidak ada yang sama seluruh dunia ini. Yang kecil, yang tidak terlihat ini tidak sama. Apalagi wajah, apalagi kulit, apalagi keyakinan. Kenapa? Fastabiqul khairat. Agar dari perbedaan itu umat manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mengaku umat Islam, monggo dari pelayanan kita, misalnya masjid kita, tempat ibadah kita, itu pendidikan kita dan lain sebagainya, itu kemudian yang diperbaiki terus, yang ditingkatkan terus dan lain sebagainya. Kemudian ini prinsip kita terhadap sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Seluruh umat muslim, orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau terjadi silang pendapat, kalau terjadi gesekan, perintahnya itu fa'aslihu, maka damaikan. Bukan semakin mempertajam sudut pandang, bukan. Damaikan. Diperintah untuk menerima perbedaan itu. Nah, kalau misalnya soal kunut kita tidak mau menerima perbedaan pendapat, lalu kemudian semakin memperuncing tuduhan bid'ah. Loh, ini perintahnya Quran suruh damai kok. Kok malah kita makin tidak berdamai. Lalu Quran mana yang kita ikuti? Quran kita kalau ada perbedaan pendapat disuruh islah, disuruh berdamai. Kemudian ini bagaimana Rasulullah dahulu beliau mendamaikan para sahabat yang berseteru. Ini yang kemudian paling sering saya paling sering saya buatkan contoh dan sedang cocok dengan keadaan kita hari ini. Ada 3 sahabat, yakni sahabat Abu Bakar, kalau beliau baca Quran suaranya lirih. Sahabat Umar, kalau beliau baca maka beliau suaranya keras, lantang suara beliau. Lalu Ammar bin Yasir kalau baca Quran suka melompat dari satu ayat ke ayat yang lain. 3 sahabat dilaporkan pada Nabi. Apakah Nabi marah? Oh enggak, Nabi klarifikasi dulu. Nabi minta alasan dulu. Wahai Abu Bakar, kenapa bacaanmu lirih? Abu Bakar menjawab, Nabi, saya membaca lirih dalam rangka bermunajat kepada Allah.
saya dalam rangka, kalau kata orang sekarang, curhat kepada Allah. Karena Allah Maha mendengar, tidak perlu suara keras, tidak perlu nyaring-nyaring. Allah Maha mengetahui. Nabi membiarkan, Nabi tidak menyalahkan sahabat Abu Bakar. Setelah Nabi bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, kenapa kamu bacanya kok keras? Nabi, saya ingin menghilangkan kantuk. Saya ingin semangat. Nah, jadi hari ini, kalau kemudian kita mendengar saudara kita yang suka lirih-lirih, itu ikutnya pada sahabat Abu Bakar. Ada saudara kita yang suaranya nyaring, keras, oh itu ikutnya pada sahabat Umar bin Khattab. Dan kita ketahui hari ini, begitu ada surat edaran menteri, begitu ramai, heboh, dan lain sebagainya itu, maka ya kalau di lingkungan ITS itu tepat, ya karena di ITS itu misalnya di perumahan lagi ada sekian banyak agama lain, ada saudara kita yang memerlukan ketenangan dalam belajar, maka kebisingan tentu tidak rela, tidak mau. Tapi kalau di kampung itu Muslim semua dan mereka sudah terbiasa, bahkan kalau tidak mendengar la sholah sebelum sholat itu, tidak mendengar tarhim, kayak ada yang kurang dari mereka, karena biasanya sudah seperti itu. Jadi ada yang suka dengan kebisingan, ya. Maka sekali lagi ada rujukan masing-masing, yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan Nabi kepada 3 sahabat itu, Nabi memberi satu kesimpulan, kulluhu thayyib, semuanya bagus. Abu Bakar dengan suara lirihnya bagus, Umar bin Khattab dengan suara keras, agar kalau ibadah semangat tidak ngantuk, bangun semua, juga bagus. Ammar bin Yasir yang dibaca Quran semua berpindah-pindah dari ayat ke ayat yang lain juga bagus. Nah, jadi bahasa Arabnya itu thayyib, artinya bagus. Cuma sayangnya di Indonesia nama thayyib ini adalah nama seorang laki-laki yang sudah 3 kali hari raya tidak pulang-pulang, ya. Namanya Bang Thayyib. Nah, jadi sekali lagi ini yang kemudian menjadi satu hal yang kemudian perlu kita fahami, bahwa di dalam Islam itu ilmu itu luas, ilmu itu mendalam, dan panjenengan yang hari ini konsentrasi ilmunya itu adalah di fakultas teknologi, fakultas informatika, fakultas apapun, panjenengan tetap fokus dengan keilmuan itu, dan alhamdulillah di antara kampus yang lain ITS ini lebih islami daripada yang lain yang saya ketahui, ya. Lebih keilmuan Islamnya lebih kuat dari dulu. Dari dulu lebih kuat, termasuk melalui mentoring ini. Akan tetapi ketika panjenengan memberi materi keislaman dalam mentoring ini, maka sampaikan ajaran Islam itu seperti tadi dengan etika, dengan akhlak, dan dengan ilmu yang sudah diijtihadkan oleh ulama. Ini menurut ulama Syafi'iyah begini, ini menurut ulama Malikiyah di negeri Arab begini, bukan kapasitas kita yang berijtihad di dalam Islam. Nah, jadi sekali lagi, kemudian kalau Anda misalnya melakukan satu amalan, lalu yang anggota dari mentoring itu tidak sependapat, Bapak, Kak, ini begini, Kak, begini. Oh iya, itu memang beda pendapat. Kalau adik misalnya di kampung memang sudah biasa mengamalkan itu, silahkan. Di dalam Islam perbedaan itu dihargai. Nabi saja menghargai perbedaan, lah kok kita bukan Nabi tidak mau menerima perbedaan. Coba ini ada 3 sahabat berbeda, Nabi memuji. Apalagi yang terjadi perbedaan itu adalah warga kita sendiri, adik-adik kelas kita sendiri, maka kita hargai letak perbedaan itu, karena memang sudah kehendak dari Allah, manusia tidak ada yang sama. Dari saya cukup sekian, sudah agak panjang dan
mungkin melelahkan. Monggo kalau ada yang ingin bertanya atau memberi tambahan ilmu dengan senang hati saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab kepada seluruh mentor apabila ada yang masih dibingungkan atau ingin mengetahui lebih bisa ditanyakan kepada beliau. Baik, dengan raise hand. Atau mungkin sudah paham semua? Mungkin dari teman-teman mentor ada yang masih belum dipahami atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Nah, baik dari Mas Ahmad Saharudin, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mohon maaf ini saya karena jaringannya juga kurang stabil dari tadi, rekoneksi juga. Assalamualaikum Kiai Ma'ruf, saya Ahmad Surun Fauzi, ingin menanyakan misalnya gini Kiai, kita sudah terbiasa dalam melaksanakan ibadah itu menganut mazhab A. Lalu dalam satu kondisi tertentu kita tidak bisa mengamalkan ibadah dengan mazhab tersebut. Nah, terus ternyata ketika kita pakai mazhab B itu ternyata bisa di kondisi tersebut. Nah, itu gimana, Ki? Apakah boleh berpindah mazhab atau gimana? Oke, terima kasih. Sedikit saya beri pengantar terkait dengan mazhab ya. Jadi kenapa sih kita ini kok pakai mazhaban? Ya. Dulu kan tidak ada mazhab, betul. Kenapa? Karena dulu sumber syariah masih ada, yaitu Rasulullah. Kalau ada satu masalah, bertanya kepada Nabi, selesai. Ada bertanya kepada Nabi, Nabi belum menjawab, wahyu turun. Itu di masa Nabi, makanya tidak perlu mazhab. Kemudian, karena dulu juga masalah tidak terlalu banyak, maka belum diperlukan. Tetapi setelah Islam menyebar ke Persia, menyebar ke Iran, menyebar ke Mesir, sampai ke Afrika Utara ya, seperti Libya, Maroko, maka semakin banyak permasalahan di situ. Begitu banyak muncul problematika, sementara di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak seluruhnya mengcover terhadap permasalahan itu, maka kemudian saat itu muncul dua mazhab. Dua mazhab saat itu, mazhab rasional dan mazhab hadis. Kenapa kok mazhab hadis? Karena yang ada di Mekah dan di Madinah itu masih bersumber dengan Quran hadis. Sementara yang sudah ke Irak
yang sudah ke Persia, ya, itu penyaluran hadis tidak secepat penyebaran Islamnya. Jadi jangan dibayangkan seperti hari ini kita update status di Mekah, orang-orang Irak, orang-orang Iran tahu semua, oh ini hadis. Oh enggak seperti itu. Jadi ajaran Islamnya menyebar dulu, kitab-kitab hadisnya belakangan, ya, belakangan baru muncul. Tetapi dari dua mazhab ini tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, ini yang kemudian ada sekian mazhab di dalam Islam. Sebenarnya ada banyak, ya, ada 13 mazhab. Mulai dari Sufyan bin Uyainah, Imam Malik bin Anas, Hasan al-Basri, Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Imam Laits, Imam Ishaq, Abu Tsaur, Ahmad bin Hambal, Daud al-Zahiri, dan Ibnu Jarir. Ada 13. Cuma karena seiring perjalanan masa, ya, baik pengikut maupun karya tulis, akhirnya yang bertahan, yang paling banyak yang 4 itu, yang 4 mazhab. Nah, kalau kemudian kita dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, misalnya kita mau tawaf, sedikit beri saya gambaran, karena kalau ke Mekah saat kita melakukan tawaf, itu adalah perjalanan yang paling berat kalau kemudian harus mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Ya, ini sekaligus kita bernostalgia dan menaruh harapan kepada Allah agar dimudahkan kembali setelah wabah ini ke Mekah. Ya, saya beri gambaran di sini. Ini Ka'bah, ya. Ini Ka'bah tahun 50-an, terus mengalami renovasi. Misalnya ketika tawaf dalam keadaan begini. Pertama, ya, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kalau kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan, maka batal wuduknya. Suami istri menurut mazhab Syafi'i berpegangan juga batal. Saya berkali-kali tawaf ingin tidak menyentuh perempuan, tidak bisa, ya, tidak bisa. Kalau tubuh mungkin bisa, tapi kaki ini sering keinjak perempuan Arab, perempuan Turki, perempuan Bangladesh, tidak bisa kaki. Andaikan menurut mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, lalu tawaf, dapat 2 putaran menyentuh perempuan, wudhu dari Ka'bah ini sekitar 700 meter. Anda wudhu balik lagi, tawaf lagi, dapat 6 putaran, kesenggol lagi, wudhu lagi. Saya pastikan tidak selesai sehari. Karena saya sudah mencoba itu. Saya sudah mencoba, tidak bisa. Ya, karena tapi kalau masa wabah ini mungkin bisa, ya. Karena wabah itu kan tawafnya berjarak. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini tidak bisa. Saya sudah berkali-kali mencoba. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita diperbolehkan ikut pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang tidak ada sengaja bersentuhan itu tidak batal. Ya, ini mazhabnya Imam Hanafi. Yang dalam mazhab Imam Hanafi, yang dimaksud bersentuhan batal, itu maksudnya adalah bersetubuh. Artinya kalau tidak bersetubuh, tidak membatalkan, kata beliau. Andaikan tidak ada mazhab pendapat dari Imam Hanafi, betapa beratnya bagi kita. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain, di dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i, jual beli itu harus bisa serah terima barang. Misalnya Anda jual beli buku, ya, kan barangnya diberikan, uangnya diterima. Kalau jual beli yang tidak bisa diserah terimakan, bendanya tidak berwujud, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh.
Nah, sekarang kita menemukan jual beli tanpa bisa serah terima barang. Apa? Jual beli pulsa, jual beli kuota. Kalau kita beli pulsa internet, kan tidak bisa diterima, tidak bisa dipegang. Nah, ini ternyata kita mengikuti mazhab lain, sama dalam hal ini mazhab Hanafi, yang kita beli dari internet itu bukan barangnya, tapi manfaatnya. Kuota itu yang kita beli kan manfaatnya, manfaat internetan 1 giga seharga 20.000 misalnya, kemudian beberapa hal lain, atau misalnya pre-order, PO ya, pre-order, barangnya belum ada, tapi sudah jual dulu. Jadi misalnya ya, Anda misalnya ahli desain. Anda ahli desain, lalu kemudian kita cek ombak di medsos, cek sound, ada orang yang mau beli apa enggak. Maka dibukalah pre-order. Spesifikasi kainnya sekian, desainnya begini, anunya begini. Lalu dilempar ke pasar, di marketplace, di medsos. Ternyata banyak yang mau beli. Padahal barangnya belum ada. Nah, asalkan nanti ketika proses pembuatan itu sesuai dengan speknya, dengan spesifikasinya, ya kainnya segini, ukurannya segini, warnanya ini, asalkan ketika membeli ada, meskipun waktu pre-order itu belum ada, itu sah menurut sebagian ulama kita, karena memang yang diperjualbelikan barangnya belum ada. Nah, itu luas itu ya. Jadi ilmu di kalangan ulama kita ini luas, sehingga ketika kemudian dalam kondisi tertentu, kita diperbolehkan dan diperkenankan mengikuti pendapat ulama lain. Matur nuwun. Baik, terima kasih dari Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Untuk teman-teman mentor, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Oh, sebelumnya apakah dari Mas Ahmad Saharudin sudah menjawab? Sudah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Oke, baik. Dilanjutkan kepada Mbak Lutfiah. Monggo, dipersilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Pak Kiai. Kira-kira kan tadi dibahas tentang kalau ilmu itu perlu ada sanadnya gitu. Kita perlu berguru sama orang yang memang ahli. Tapi gimana cara kita menyikapi kalau misalnya di sini kan kita jadi mentor ya. Sedangkan kita sendiri, mungkin sebagian dari kita, contohnya saya, itu bukan yang ahli agama juga gitu. Misalnya ada materi tentang tahsin, ya saya sendiri mungkin makhraj hurufnya masih kurang gitu, Pak. Gimana cara kita untuk mengatasi kondisi di mana kita seperti ini gitu. Terus mungkin kalau boleh pertanyaan yang kedua, apakah boleh saya bertanya 2 pertanyaan sebelumnya, moderator? Oke. Kan kita guru itu perlu ini ya, perlu ahli gitu. Tapi bagaimana di selain kita menyikapi tentang apa ya, yang sampaikanlah walaupun 1 ayat gitu. Hadis ya itu. Itu gimana cara kita menyikapi hal tersebut? Kayak kalau misalnya sampaikan walaupun 1 ayat kan kita belum tentu ahli gitu, tapi kita tahu, tapi nggak ahli juga, tapi bisalah menyampaikan. Apakah lebih baik disampaikan atau nggak usah disampaikan karena merasa kita nggak ahli dan kita pun tahu ilmu tersebut, ya nggak tahu, nggak jelas dari guru kita pun nggak jelas sanadnya gitu. Terima kasih, Pak.
Semoga pertanyaan saya dapat ditangkap. Amin, amin. Oke, terima kasih. Jadi begini, memang ada hadis balighu anni walau ayatan itu ya. Sampaikan dari Nabi meskipun satu ayat. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi itu mengingatkan ketika haji wada ya, ketika Nabi haji terakhir itu, Nabi mengingatkan apa yang kemudian saya sampaikan oleh kalian beritahu kepada orang yang tidak hadir. Karena terkadang orang yang Anda sampaikan itu lebih paham daripada kamu mendengar dari saya. Itu ada anjuran dari Nabi untuk hal itu. Pertama, yang kemudian perlu kemudian kita sampaikan, kalau itu ranah yang disepakati ulama, kita sampaikan. Ya, jadi Nabi memerintahkan kalau sebelum sholat berwudu itu bersama dengan ayatnya. Hal ini enak, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Lalu ketika nanti giliran satu masalah, ini kalau kebiasaan saya mengamalkan ini, yang saya terima dari guru saya begini. Tapi kalau Anda mau dengan pendapat lain, silahkan. Ya. Artinya apa? Artinya memang ya, kalau saya di bidang internet saya jauh kalah dengan Anda di bidang elektro, saya makmum kepada Anda. Maka kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak saya mampu, saya berikan kepada ahlinya. Misalnya dulu ya ada sebuah pesantren memerlukan tentang pelatihan berkaitan dengan komputer. Saya tidak ahli, maka saya hantar ke Prof. Agus Zainal. Ini Prof. Agus Zainal, ini guru besarnya, ahlinya. Maka beliau yang kemudian menangani. Nah, demikian halnya ketika panjenengan kira-kira ada satu permasalahan yang tidak mampu, di ITS ada Dr. Wahyudi. Ya. Ada juga beberapa ustadz yang lain, ya, Ustadz Misbahul Munir misalnya. Jadi pertama, kalau Anda tahu, jawablah sesuai dengan pengetahuan. Ini yang saya tahu, yang saya pernah pelajari di pondok, yang pernah saya terima di surau dulu di masjid yang saya ketahui, atau saya kebetulan pernah searching, kemudian kata Ustadz ini begini, tapi andaikan ada pendapat lain, kita hormati perbedaan itu. Jadi artinya kita tidak menjustis satu pendapat dari satu ulama, tetapi kemudian juga menghargai pendapat lain seperti yang disampaikan Dr. Masyhuri tadi. Jadi sekali lagi pada intinya di dalam Islam ilmu itu begitu luas, maka sekali lagi kita tinggal kalau ada berkaitan dengan agama yang lebih berat, kita arahkan kepada yang lebih ahli. Sama seperti saya, kalau saya tidak tahu dan itu di luar bidang saya hantarkan, saya pertemukan kepada yang lebih ahli. Matur nuwun, kula karena sudah 2:30 tadi saya pakai pakai hotspot dari HP dan hotspotnya ini sudah di HP saya sudah tinggal 11 baterainya, kemudian chargernya ketinggalan. Jadi mohon maaf tidak bisa terlalu berlama-lama, khawatir langsung ngedrop, langsung mati semua. Maka saya cukupkan sekian, tetapi nanti PowerPoint saya kirimkan ke panitia, panjenengan pelajari. Yang terpenting di sini Anda bukan menjawab secara keseluruhan dari pertanyaan mentor, bukan, tetapi bagaimana cara Anda menyampaikan ilmu, cara menghargai kepada orang lain, dan lain sebagainya, dan kemudian sehingga tercipta dinamisasi keilmuan. Ini kalau sholat zikirnya keras, ini tidak keras. Hanya gara-gara itu kemudian tidak mau belajar bareng, kan rugi banget. Makanya saling menghargai untuk kemudian
mendapatkan ilmu yang lebih besar, ilmu yang lebih banyak, ilmu yang lebih bermanfaat. Sekali lagi dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Insya Allah sudah sesuai dengan yang kita harapkan dari pertemuan ini, meskipun tidak bisa terlalu berlama-lama. Matur nuwun dan kepada Pak Masyuri dan juga panitia dan para mentor yang lain. Sekali lagi mohon maaf yang tak terhingga. Saya doakan semoga panjenengan semua oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, ilmu panjenengan terus mendapat kebaikan dengan Anda menjadi mentor kepada adik-adik, lalu adik-adik tadi mengamalkan ilmu Anda, itu menjadi ilmu jariah untuk kita semuanya nanti. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf, baterai sudah tinggal 10. Mohon maaf yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, Pak Yai Ma'ruf Khozin, apakah bisa memimpin doa? Monggo. Sebentar. Oke. Baik, terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena keterbatasan dan kendala. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi pada pengajian Ba'da Subuh di Masjid Manarul Ilmi yang insya Allah setiap hari Rabu kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Dan saya Muhammad Raisul Mutakin selaku moderator izin undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata itu dari saya, mohon dimaafkan, dan apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo kita berdoa dan nanti di akhir kita tutup dengan Fatihah untuk semua hajat kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la haman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la tifla. ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لقضيتها. اللهم يا الله اقض حوائجنا من هوائج الدنيا والآخرة. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بنية القبول وصل المأمول بجاه الرسول. الفاتحة. Cukup sekian. Ngapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin selaku pengisi materi dan juga Mas Muhammad Raisul selaku moderator. Acara yang terakhir adalah acara penutup. Sebelum kita tutup acara pembekalan moderator kali ini, saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.